Halo brosis, balik lagi di channel Ngerti Material. Jadi sekarang kita bakal ngebahas termodinamika material week ketiga, dimana materinya tuh tentang hubungan sifat-sifat termodinamika ya. Nah, keunggulan utama termodinamika adalah dia tuh mampu nentuin kondisi keseimbangan sistem serta pengaruh variabel luar melalui persamaan keadaan yang diturunin dari hukum-hukum dasarnya. Misalkan kayak gabungan hukum 1 dan hukum 2 tuh ngasilin persamaan yang kayak gini. Nah, di persamaan ini energi dalam itu bergantung sama entropi dan volume. Namun T dan P-nya nih lebih mudah diukur sehingga persamaan sering dinyatakan dengan variabel tersebut. Gitu ya. Nah, ini dia tuh nggak berlaku kalau ada reaksi kimia atau kerja selain kerja tekan. Nah, di sini ada namanya energi bebas Helmholtz atau F. Ya. Nah, persamaan dasarnya tuh kayak gini, F sama dengan U kurang temperatur kali entropi gitu. Nah, buat sistem yang mengalami proses dari tingkat 1 ke tingkat 2, perubahan energi bebas Helmholtz-nya ini sama dengan kayak gini ya, delta-deltanya. Nah, kalau sistemnya tertutup kayak gini, gitu. Q kurang W kurang delta TS gitu. Nah, kalau T2 sama dengan T1 sama dengan T, temperaturnya konstan pada setiap tingkat, maka rumusnya ini jadi kayak gini, persamaannya jadi kayak gini. Nah, ini bisa dibilang perubahan energi Helmholtz sama dengan min W atau min kerja, minus kerja. Nah, baru masuk nama energi bebas Gibbs, G. Kita tahu kalau energi bebas Gibbs tuh bisa digunain untuk kerja non ekspansi pada T dan P konstan gitu. Persamaan dasarnya kayak gini, delta H min T delta S. Ini kalau dijabarin jadinya kayak gini. Nah, delta G ini bisa nentuin spontanitas suatu reaksi lah gitu. Nah, kalau misalkan perubahan energi bebas Gibbs-nya itu di bawah 0, dia konstan, dia spontan. Nah, kalau misalkan sama dengan 0, dia tuh setimbang. Kalau misalkan lebih dari 0, dia nggak spontan gitu ya. Nah, di kasus yang reversible, panas yang mengalir memenuhi Qref sama dengan T delta S, maka muncul suatu persamaan yang kayak gini. Bisa dibaca aja. Nah, kalau kasus nyatanya di mana ini tuh irreversible gitu, itu persamaannya tuh bakal kayak gini, yang dimana W-nya ini akan selalu lebih kecil sama dengan dari minus delta G gitu. Nah, apa sih pengaruh perubahan komposisi dan ukuran sistem gitu? Nah, pada T dan P konstan, energi bebas Gibbs bergantung pada ukuran jumlah mol dan komposisi N. Nah, perubahan N ini mengubah G gitu. Dan keseimbangan terjadi pada komposisi yang meminimalkan si energi bebasnya ini. Jadi G ini fungsi dari T, P, sama komponen-komponennya lah gitu, mol-molnya gitu. Nah, kalau didiferensialkan itu persamaannya jadi kayak gini nih. Set. Nah, kalau jumlah mol konstan tuh persamaan si dg-nya itu, diferensial energi bebas Gibbs-nya itu bakal jadi kayak gini, min S dt plus VdP, yang bakal nanti ada ini nih tambahan. Nah, ini tuh apa sih? Itu namanya potensial kimia gitu ya, proses. Nah, potensial kimia itu persamaan dasarnya tuh kayak gini nih, do G per do molnya gitu, mol dari suatu komponen itu komponennya ya, komponen. Nah, ini tadi rumusnya ya, persamaannya. Nah, bentuk serupa ini bisa didapat juga buat energi dalam, entalpi, dan energi bebas Helmholtz nih, kayak gini, bisa dilihat aja sendiri. Nah, kalau dihubungin ke kerja untuk kondisi reversible tuh, misal kita punya persamaan delta Q sama dengan T delta TDS atau du minus TDS sama dengan min delta W, dan kita punya persamaan ini juga, itu bisa kita gabungin jadi persamaan delta W sama dengan PDV kurang
si sigma potensial kimianya ini gitu. Ini total potensial kimia gitu. Nah, lanjut ada namanya hubungan termodinamika. Jadi kalau kita punya persamaan diferensial dari rumus-rumus dasar, persamaan dasar kayak gini, itu tuh kita bisa nemuin hubungan termodinamikanya pada tiap variabel gitu. Misalkan kayak temperatur nih, temperatur tuh hubungannya kayak gini. Jadi kita bisa nyari temperatur dari persamaan ini. Nah kalau tekanan tuh kayak gini, kalau volume kayak gini, dan kalau entropi tuh kayak gini. Nah gimana sih cara bisa dapetin si diferensial ini? Ya gampang aja, tinggal kita turunin secara parsial aja gitu. Misalkan DU diturunin terhadap entropi gitu, jadi nanti kayak dOS, ini semua dOS. Nah lihat yang nyisa apa itu, ini kan yang nyisa nanti si T-nya, nanti kita tinggal diatur-atur aja gitu, diatur-atur aja nanti kebentuk si ini gitu. Nah ada juga yang namanya hubungan Maxwell. Hubungan Maxwell ini apa sih? Jadi kalau Z itu suatu fungsi tingkat keadaan, X dan Y adalah variabel independen untuk setiap titik tertutup dengan komposisi tepat, maka Z sama dengan Z fungsi Z terhadap X, Y gitu. Nah kalau di diferensiasi total DZ tuh kayak gini. Sorry ada motor. Ya intinya ini tuh kurang lebih tuh kayak main puzzle gitu guys. Jadi kalau misalkan ada ini tuh kayak ada apa ya dibilangnya, ada bentuk yang kayak gini, itu tuh bisa dibuat jadi bentuk yang kayak gini gitu lah. Ya, contoh aja deh di bawahnya, misalkan energi dalam nih DU sama dengan TdS kurang PdV. Nah ini bisa diubah jadi hubungan Maxwell yang kayak gini, kayak T-nya tuh masuk ke sini, terus habis itu V-nya tuh masuk ke sini, P-nya ke sini, S-nya ke sini. Jadi kayak kesilang gitu guys. Jadi kayak kesilang misal. Ya gimana sih? Sel AX plus BY itu tuh jadi sama dengan B per X gitu gak sih? Iya benar gitu. Nah gitu lah guys, nanti ini X, ini Y gitu. Nah ini banyak nih, buat entalpi bisa, buat energi bebas Gibbs bisa, buat energi bebas Helmholtz juga bisa gitu, banyak. Nah lanjut ada namanya koefisien ekspansi thermal ya. Kalau kalian udah pernah dengar di mekanika material, jadi kayak ya kalau misalkan ada ginian batang gitu ditarik sambil dipanasin, nanti dia pasti bakal jadi lebih panjang gitu, bakal jadi lebih cepat panjang karena ada efek si pemanasnya ini gitu. Nah koefisien ekspansi thermal tuh bisa dihitung. Jadi yang pertama tuh dilihat dulu dari yang linear. Linear berarti kayak bertambahnya panjang, seberapa panjang suatu benda per kenaikan 1 derajat gitu. Nah persamaannya kayak gini, bisa langsung dipakai aja. L nih panjang ya, panjang. Nah, buat volume ya persamaannya kayak gini. Nah kalau isotermal ini ada namanya kompresibilitas isotermal gitu, atau seberapa besar volume berkurang saat tekanan naik pada suhu konstan gitu. Jadi kalau yang tadi panjang, yang ini tuh kalau yang tadi membesar, yang ini tuh mengecil gitu lah. Rumusnya gini,
B beta kompresibilitas, T isotermal gitu kan, pada temperatur konstan. Nah, terakhir tuh untuk padatan elastis isotropik itu tuh persamanya kayak gini. Nah, ada namanya entropi pencampuran gas ideal nih. Ketemu lagi sama namanya gas ideal di minggu ketiga ini. Nah, buat gas ideal saat T itu konstan, entropi itu bertambah kalau gas itu mengembang atau bercampur. Nah, menurut hubungan Maxwell dari energi bebas Helmholtz, itu tuh kita bisa nemuin hubungan yang kayak gini nih. Nah, sementara kita tahu pada gas ideal rumusnya tuh PV sama dengan nRT. Nah, itu bisa diubah jadi persamaan yang ini gitu, kayak ya begitulah. Maka pada T konstan, pada T konstan, ini dari rumus yang ini ya, di rekonstruksi kita bakal nemu persamaan kayak gini. Delta S sama dengan NR ln V2 per V1 buat pencampuran dua gas ideal gitu kan, ada volume 2, volume 1 gitu. Jadi persamaan gas ideal untuk proses adiabatik reversibel ini yang dimana dia tuh isentropik atau entropinya tuh sama gitu, itu bisa didapat dari persamaan kayak gini nih. Jadi ini tuh didapat dari hubungan Maxwell yang buat entropi kalau nggak salah, entalpi. Nah, ini hubungan Maxwell buat delta G gitu. Nah, dari dua ini itu kita bisa bikin persamaan di bawah ini gitu. Ada persamaan T yang ada CP-nya. CP ini kapasitas panas ya, pada pressure yang konstan gitu. Nah, buat gas ideal persamaan di atas nih bisa diubah jadi kayak gini. Yang kalau misalkan ini tuh diubah diatur-atur lagi, itu bisa munculin persamaan yang kayak gini. DT per T sama dengan R per CP kali DP per P. Yang kalau misalkan diubah ke bentuk logaritmiknya itu jadi kayak gini. Sebenarnya ini ada step sebelumnya di mana kayak dia diubah pakai ln dulu gitu, tapi di sini nggak dijelasin. Oke. Yang terakhir tuh ada efek termoelastis. Yang termoelastik ini ada perubahan temperatur zat padat akibat deformasi elastis atau reversibel dalam kondisi adiabatik. Tegangan yang bekerja bias aksial atau uniaksial. Bisa. Nah, persamaan pertamanya kayak gini. Ada F, yang mana ini F tuh gaya, F kecil ya, bukan F gede, panjang. Nah, hubungan Maxwell-nya kayak gini bisa dilihat persamaannya gitu. Nah, saat S konstan dan definisi kapasitas panas pada gaya konstan itu sama dengan kayak gini, kita bisa dapat persamaan yang seperti di bawah ini. Nah, kalau delta S per delta F dalam do S per do F dalam T konstan menjadi koefisien muai linear, itu ini. Itu persamaannya berubah jadi kayak gini. Dari sini. Nah, ini bisa diatur-atur ulang jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Dan kesimpulan yang bisa diambil kalau misalkan benda ditarik itu temperaturnya sebenarnya si benda itu akan mengalami
penurunan temperatur gitu. Dia bakal mendingin. Nah, kalau misalkan benda itu ditekan, itu bakal menghangat, akan mengalami kenaikan temperatur. Oke, mungkin segitu dulu buat week 3. Kalau mau ada yang mau ditanyain atau masih ada yang dibingungin, boleh langsung komen aja di bawah ya. Nanti bakal dijawab sama admin. Makasih Brosis.